Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyanti Bujirani dengan NIM 0502022066. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara ini bertujuan memberikan perlindungan berdasarkan keadilan, ketertiban, juga kebenaran, yang mana berkepastian hukum kepada rakyat yang sedang mencari keadilan, yang mana dirinya telah dirugikan akibat suatu perbuatan hukum oleh pejabat publik atau pejabat administrasi negara. Selanjutnya yakni kedudukan dan juga susunan lembaga peradilan tata usaha negara ini berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1946 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Yang mana terdapat dua, yakni pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota atau kabupaten. Yang kedua yakni pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi atau daerah hukumnya wilayah provinsi. Asas-asas secara umum dalam peradilan tata usaha negara ini yakni terdapat asas kesatuan bersalah beracara atau prosedur beracara dalam peradilan tata usaha negara ini harus sama, tidak ada bedanya. Yang kedua yakni asas penyelenggaraan kehakiman secara terbuka atau bebas. Yang ketiga yakni asas terbuka untuk umum. Yang keempat yakni asas peradilan berjenjang, yang mana dalam beracara ini harus dari peradilan tata usaha negara, lalu ke PT-TUN, lalu terakhir ke Mahkamah Agung. Yang terakhir yakni asas pengadilan sebagai upaya untuk mencari keadilan atau objektivitas. Berperkara dalam peradilan tata usaha negara ini banyak gugatan yang ditolak oleh lembaga peradilan tata usaha negara. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat terkait dengan syarat-syarat berperkara dalam peradilan tata usaha negara. Untuk syaratnya atau sifat harus terpenuhi semua dalam peradilan tata usaha negara ini, yakni yang pertama tertulis, yang kedua dikeluarkan oleh pejabat, yang ketiga tindakan hukum, yang keempat konkret, individual dan juga final, yang terakhir yakni akibat hukum. Namun dalam bentuk peradilan tata usaha negara ini terjadi keputusan tata usaha negara yang mana bentuknya tidak selalu surat keputusan dan juga surat, namun juga ada akte tanah. Tidak semua perkara bisa dituntut ke dalam lembaga tersebut. Terdapat juga kebijakan yang tidak bisa dituntut ke dalam peradilan tata usaha negara, yakni yang pertama keputusan tata usaha negara, misalnya pejabat melakukan kasus perdata. Yang kedua yakni keputusan tata usaha negara yang sifatnya masih secara umum, misalnya dalam peraturan daerah, bupati memberikan peraturan pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Dalam peradilan tata usaha negara, yakni salah satunya terdapat asas praduga rehabilitatif atau perkara bisa langsung dieksekusi atau ditangani, atau juga penundaan sampai hakim memutuskan perkara tersebut. Di dalam peradilan tata usaha negara ini juga bisa digugat apabila surat keputusan dikeluarkan dari 90 hari. Yang mana dalam peradilan tata usaha negara ini yakni hakimnya bersifat bebas. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan peradilan tata usaha negara ini. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan dan kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.